Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Amma ba'du. Sama-sama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah yang telah memberi kita beribu-ribu nikmat, mau itu nikmat jasmani ataupun rohani, sehingga kita masih dapat berkumpul di musola yang insya Allah berkahi ini. Amin. Kedua kalinya, salat serta salam kita lupa kita saling agungkan kepada baginda besar kita, suri tauladan kita, imam ajaran kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Ketiga kalinya berdirinya di sini saya akan menyampaikan presentasi tentang syahadatain. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Lukman Haris Firdaus, kelas 7 SMP, sekolah di Yayasan Insan Cendekia Adabi. Pemimpin yang terhormat kepada pemimpin Insan Cendekia Adabi, Imam Wahyudi MPDI, selaku pemimpin Yayasan Insan Cendekia Adabi. Terus terhormat kepada Ustazah Tanyana SAG sebagai guru pengampu pada prestasi pagi hari ini. Presentasi pada pagi hari ini. Jadi prestasi pada pagi hari ini tentang syahadatain. Pertama dulu saya akan jelaskan tentang kerangka teori. Jadi kerangka teori itu adalah susunan-susunan yang akan saya jelaskan pada pagi hari ini. Itu kerangka teori. Yang pertama, latar belakang. Yang kedua, rumusan masalah tentang syahadatain. 3, tujuan penulisan. 4, pembahasan. 5, kesimpulan. Yang pertama, tentang latar belakang. Jadi ini awal mula syahadatain. Tentang latar belakangnya. Syahadatain merupakan inti dari agama Islam. Jadi syahadatain itu adalah inti yang paling utama dalam agama Islam, yang menjadi fondasi utama dalam keimanan seorang muslim. Jadi syahadatain itu adalah fondasi utama dalam keimanan seorang muslim. Syahadatain pertama kali diperkenalkan melalui wahyu yang diturunkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi syahadatain diturunkan oleh wahyu pertama, yakni Nabi Allah Muhammad SAW. Syahadatain juga tersebar di masyarakat. Tentunya ada sebagian yang bisa dan ada sebagian yang tidak. Jadi tulisannya tentang masalah yang ada di masyarakat. Di masyarakat ada yang tidak bisa syahadatain, ada yang bisa. Itu yang akan kita bahas nantinya. Lanjut tentang rumusan masalah. Ini bagaimana peran syahadatain sebagai fondasi utama dalam agama Islam. Jadi kita akan mencari tahu peran syahadatain sebagai fondasi utama dalam agama Islam. Ya, tujuan penulisan. Tadi tujuan penulisan syahadatain ini untuk mengetahui program syahadatain sebagai fondasi utama dalam agama Islam. Jadi tujuan tulisan saya tentang syahadatain itu mencari fondasi utama dalam ajaran Islam. Program syahadatain sebagai
fondasi utama dalam agama Islam. Makna syahadatain. Jadi syahadatain juga memiliki makna yakni arti. Pertama, asyhadu an la ilaha illallah artinya bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Jadi makna syahadatain tentang asyhadu an la ilaha illallah memiliki arti tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Jadi itu adalah makna dari asyhadu an la ilaha illallah. Kedua, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya berarti bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi itulah makna syahadatain, kedua makna syahadatain. Pertama, asyhadu an la ilaha illallah, bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Kedua, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Terus di bawahnya menegaskan keimanan terhadap Rasulullah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan pengakuan bahwa jalan beliau adalah pedoman hidupnya. Jadi tentang Rasulullah Muhammad Rasulullah adalah kita beriman kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengakui bahwa jalan beliau adalah pedoman hidup yang harus dilakui. Pedoman hidup kita yakni Al-Quran dan As-Sunnah itu adalah pedoman yang harus kita lakui. Itu adalah makna syahadatain. Dan asyhadu an la ilaha illallah yang artinya aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, maksudnya adalah kita tidak berhak menyembah Tuhan selain Allah karena Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, Maha Satu. Jadi tiada Tuhan selain Allah yang berhak disembah. Lanjut, rukun syahadatain. Tadi tentang syahadatain sekarang juga makna syahadatain, sekarang rukun syahadatain. Sekarang la ilaha illallah meniadakan segala bentuk peribadatan kepada selain Allah. Jadi maksudnya peribadatan itu selain Allah itu kita menghilangkan segala bentuk peribadatan kepada selain Allah. Jadi kita meniadakan atau menghilangkan perbuatan pada selain Allah. Kedua, mengikrarkan bahwa hanya Allah yang berhak disembah. Tadi di makna syahadatain sudah jelas bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Jadi di sini juga ada menjelaskan bahwa hanya Allah yang berhak disembah. Jadi Allah itu sekali lagi Tuhan yang Maha Esa dan hanya Tuhan yang berhak disembah. Jadi Allah tiada Tuhan selain Allah yang berhak disembah oleh kita. Kedua, Muhammad Rasulullah meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi Muhammad Rasulullah, jadi Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir yang diutus oleh Allah dan membawa pedoman hidup untuk kita ikuti. Karena pedoman hidup Nabi Muhammad SAW adalah pedoman yang sahih atau benar. Dan meyakini menerima ajaran beliau dan mengikuti sunnahnya. Tadi menerima ajaran beliau seperti sholat, zakat, puasa, haji, tidak mampu, dan sunnah haji dan mengikuti sunnahnya. Jadi apabila beliau memberitahu sunnahnya, kita harus mengikuti karena kita harus menerima sunnah dan ajaran beliau. Itu tentang rukun syahadatain. Terus ada syarat-syarat syahadatain. Jadi jika tadi syahadatain, sekarang syarat-syarat syahadatain. Pertama, memahami maknanya dengan benar. Jadi yang pertama ini memahami maknanya dengan benar, maksudnya adalah kita mengetahui arti dari syahadatain. Ya tadi la ilaha illallah, bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah, bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kita harus mengetahui maknanya dengan benar, karena ilmu itu kita harus mencari tahu apa makna dari syahadatain, agar kita memahami maknanya dengan benar. Kedua, yakin tiada keraguan dalam diri. Jadi kita saat mengucapkan syahadat
ragu tentang syahadatain, maksudnya apa ini kita itu namanya tidak yakin. Tapi syarat-syarat syahadatain yang kedua adalah harus yakin dalam diri. Jadi tiada keraguan. Jadi kita tidak ragu kepada syahadatain. 3. Ikhlas. Mengucapkan niat hanya karena Allah. Jadi saat kita mengucapkan niat sebagai Allah selama Muhammad Rasulullah, kita niat hanya karena Allah, jangan untuk yang lainnya. Karena ikhlas itu mengucapkan hanya karena Allah, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda yang amal niat, intinya perbuatan itu tergantung niatnya. Jadi jika kita niat hanya untuk apa seperti ria dan yang lainnya, kita itu namanya tidak ikhlas. Tapi syarat-syarat lain juga kita harus ikhlas mengucapkan syahadatain hanya pada Allah. Yang keempat, jujur, ucapan yang sesuai dengan hati. Jadi jujur itu maksudnya ucapan yang sesuai dengan hati. Kita mengucapkan syahadatain dengan sesuai hati kita. Jadi jika kita mengucap syahadat Rasulullah, tapi hati kita kemana-mana, itu bukan jujur namanya, tapi bohong. Hanya ucapannya saja, tapi tidak dibarengkan dengan hati. Jadi syahadatain yang keempat, kita harus jujur pada Allah, dan harus karena ucapan kita itu harus sama dengan hati atau dibarengkan dengan hati. Dan syarat-syarat yang kelima, yakni cinta, mencintai Allah, Rasul, dan apa yang mereka perintahkan. Jadi sebelum kita bersyahadat, kita harus mencintai Allah, Rasul, dan apa yang mereka perintahkan. Jadi syarat-syarat yang kelima adalah mencintai Allah, Rasul, dan apa yang mereka perintahkan. Maksudnya kita harus cinta dulu terhadap Allah, juga para Rasul, dan yang mereka perintahkan seperti sholat, puasa, zakat, berinfak, beramal, dan masih banyak lagi. Dan menghindari usaha seperti berzina, bergulman, mencuri, berbohong, mabuk, dan banyak lagi. Jadi kita sebelum syahadat kita harus cinta dan mengaku kepada Allah, Rasul, dan apa yang pernah belum patuh terhadap ajaran Islam. Nah, syarat-syarat yang keenam, patuh belum patuh terhadap ajaran Islam. Jadi kita karena telah mengucapkan syahadat, kita harus patuh terhadap ajaran Islam. Patuh seperti kita disuruh untuk sholat, tapi kita tidak sholat atau tidur misalkan, itu namanya tidak tunduk dan patuh terhadap ajaran Islam. Jadi jika Islam menyuruh kita sholat, puasa, zakat, kita harus melakukannya. Dan jika yang jelek seperti berzina yang tadi itu tidak usah, tidak apa-apa. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yakni syarat-syarat lain, yakni menerima syahadatain secara ikhlas. Jadi jika kita sudah bersyahadat, kita harus menerimanya secara ikhlas tanpa tiada hati yang tidak ikhlas. Jadi kita harus ikhlas seikhlas-ikhlasnya. Jadi itulah syarat-syarat syahadatain, terutama ini ilmu, yang kedua yakin, 3 ikhlas, yang keempat jujur, yang kelima cinta, yang keenam dan yang ketujuh penerimaan. Lanjut. Tadi syarat-syarat lain, ini konsekuensi syarat lain. Yang pertama, beribadah hanya kepada Allah. Nah, jadi jika kita beribadah, kita tidak boleh beribadah kepada selain Allah dan hanya mengingatkan diri kita kepada Allah dan jangan ria sekalipun. Karena jika kita ria saat beribadah seperti sholat, berzakat hanya untuk dilihat orang lain, itu tiada gunanya dan hanya mendapatkan dosa. Jadi kita harus beribadah kepada Allah dengan ikhlas-ikhlasnya tanpa ada bisikan hati
yakni riba ria. Kita tidak boleh ria sama sekali. Kedua, mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Tadi sunnah-sunnahnya mengikuti seperti minum sambil duduk, makan, berdoa dulu, dan masih banyak lagi. Seperti buka puasa menggunakan tiga kurma dan 1 bukan air. Itu salah satu sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi kita harus mengikuti sunnahnya. Karena jika kita melakukan sunnah tersebut, kita akan mendapat pahala yang besar, melimpah. Jadi kita harus mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Ketiga, meninggalkan segala bentuk dari kemaksiatan. Nah, jadi mengikuti sunnahnya, sekarang meninggalkan segala bentuk dari kemaksiatan. Jadi meninggalkan bentuk dari kemaksiatan contohnya seperti tadi mencuri, mabuk, berdebat yang tidak perlu, berdurhaka kepada orang tua, dan berzina. Itu kita harus tinggalkan karena syahadat itu kita harus meninggalkan segala bentuk dari kemaksiatan. Jadi dengan itu kita harus meninggalkan kemaksiatan. Harus tiada hati yang kotor. Karena jika ada hati yang kotor, kita harus bertasbih berenang agar hati kita menjadi bersih, agar tiada hati terbersih tentang kemaksiatan. Dan yang keempat, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi maksudnya kita harus menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi itulah konsekuensi syahadatain dalam beribadah kepada Allah, mengikuti sunnah Nabi Muhammad, yang juga meninggalkan segala bentuk dari kemaksiatan, yang keempat menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi itulah konsekuensi tentang syahadatain. Dan ini adalah pembatal syahadat. Jadi jika tadi konsekuensi syahadatain, ini pembatal syahadatain. Pertama, murtad. Kedua, syirik. Syirik ini kita tidak menyukai orang, dan walaupun orang itu sering berbuat baik. Jadi itu syirik. Ketiga, mengingkari agama Islam. Mengingkari itu berarti kita memahami agama kita sendiri. Seperti Islam dilarang berzina, itu namanya mengingkari agama Islam. Dan keempat, berdoa kepada selain Allah. Nah, tadi kita sudah menjelaskan tentang kita hanya harus beribadah hanya kepada Allah. Ini adalah pembatal pembatal syahadat. Tidak kita berdoa kepada selain Allah, contohnya berdoa kepada patung, terus pohon, lagi hewan ya. Jadi itulah pembatal syahadat. Murtad, syirik, mengingkari agama Islam, berdoa kepada selain Allah. Jadi itulah 4 pembatal syahadat. Analisis. Jadi semua poin tadi kita analisis. Jadi berdasarkan kajian dari atas dapat dipahami bahwa syahadatain merupakan rukun Islam, rukun artinya wajib. Nah, rukun Islam, syahadat itu adalah rukun Islam yang pertama. Jangan sampai kita sebagai orang Islam tidak mengetahui rukun Islam yang pertama, yakni syahadat. Dan rukun itu artinya wajib. Nah, kan rukun Islam itu ada 5. Kita harus melakukannya karena rukun itu artinya wajib. Jadi kita harus syahadat wajib, sholat, zakat, haji bila mampu, dan berpuasa. Itu wajib dilakukan. Tapi jika haji itu tergantung ekonomi kita. Jika kita tidak ada duit untuk melaksanakan haji, itu tidak apa-apa karena haji bila mampu. Itu makanya kita harus melaksanakan rukun Islam kelima-limanya. Karena rukun itu artinya wajib. Dan jika ditinggalkan maka runtuhlah hakikat Islam seorang muslim. Jadi jika kita meninggalkan rukun Islam, salah satu rukun Islam
seperti kita meninggalkan puasa, itu akan runtuh hakikat Islam seorang muslim. Jadi misalkan bulan meninggalkan puasa, dia akan runtuh hakikat Islamnya. Karena dalam syahadatain memiliki unsur yang sangat penting, seperti makna la ilaha illallah yang tadi meniadakan segala bentuk beribadah kepada selain Allah. Jadi kita tidak boleh meninggalkan salah satu rukun Islam apapun, kecuali haji, karena haji itu tidak mampu. Mengikrarkan bahwa hanya Allah yang berhak disembah. Jadi yang tadi itu, yang sebelum-sebelumnya hanya lagi-lagi hanya Allah yang berhak disembah dan tiada ilah yang harus disembah selain Allah. Serta Muhammad Rasulullah meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mengajarkan beliau dan mengajarkan. Jadi yang tadi juga Muhammad Rasulullah artinya meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan mengikuti ajakan beliau serta sunnahnya. Jadi yang tadi juga analisisnya, kita harus menerima ajakan beliau dengan sepenuh hati dan juga mengikuti sunnahnya dengan sepenuh hati. Dan dari analisis di atas, kita bisa dapat mengambil kesimpulan bahwa peran syahadatain dalam fondasi agama sangatlah penting sekali. Jadi peran syahadatain dalam fondasi agama sangatlah penting karena syahadat itu termasuk rukun Islam yang pertama pula. Rukun kan artinya wajib, jadi sangatlah penting karena hal tersebut bagian dari pada bentuk keimanan Islam. Jadi jika kita tidak mengucapkan syahadat, kita akan runtuh hakikat Islam seorang muslim. Jadi itulah analisis tentang syahadatain. Terus juga kesimpulan syahadatain adalah dokumen. Jadi segala la ilaha illallah dan Tuhan selain Allah dan saudara Muhammad Rasulullah Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kalimat yang mengungkapkan keyakinan terhadap keesaan Allah, keesaan jadi artinya satu. Jadi tiada ilah yang berhak dari selain Allah. Muhammad SAW. Konsekuensi dari syahadatain adalah kewajiban melaksanakan ibadah dan ajaran Islam. Jadi inilah kesimpulan dari syahadatain. Dan ini menutup, apakah jika ada yang kurang bisa ditanyakan? Apakah ada yang ingin bertanya? Anak, apakah ingin bertanya? Sudah. Ya, silakan. Bagaimana cara apakah jika syarat-syarat syahadat tidak diterlaksanakan runtuh? Apakah syarat-syarat syahadat jika salah satunya tidak ada, misalnya cinta, apakah syahadatnya itu dapat diakui atau tidak? Tidak, karena jika kita tidak cinta kepada Allah dan Rasul serta sunnah-sunnahnya, kita tidak bisa diakui syahadat kita terkabul. Jadi kita harus melakukan syarat-syarat syahadat itu semua tanpa meninggalkan satu pun. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Apa itu rukun-rukun syahadat? Rukun-rukun syahadat. Rukun syahadat itu yang wajib. Rukun-rukun syahadat itu yang wajib dilakukan saat syahadat. Contohnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu adalah salah satu rukun syahadat. Jadi itulah rukun-rukun syahadat. Apa arti konsekuensi? Konsekuensi itu apa sih? Konsekuensi itu yang harus kita tinggalkan setelah kita bersyahadat. Maksudnya konsekuensi itu kita harus ini melaksanakan kewajiban
yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW dan Nabi juga Allah Subhanahu Wa Taala. Jika konsekuensi itu ditinggalkan, Jika konsekuensinya ditinggalkan, maka syahadatain kita tidak sah atau tidak diterima. Apakah masih ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada, cukup. Mungkin hanya ini yang dapat saya oh sampaikan. ya, satu lagi. Ada lagi? Silakan. Apa perkataan Rasul bahwa Islam seseorang itu dapat dibangun oleh lima rukun? Bagaimana jika salah satunya tidak dikerjakan maka runtuh Islam seseorang? Gimana redaksi hadis Rasul tentang bahwa Islam itu dibangun atas 5 dasar? Jadi Rasulullah SAW telah Ya. sabda Allah SAW telah bersabda, artinya Islam dibangun dengan 5 perkara, yakni syahadat, sholat, puasa, zakat, haji bila mampu. Itulah 5 tembok dari rukun Islam. Jadi agama Islam terbangun dari 5 tersebut. Maka masih ada yang ingin ditanyakan? Cukup. Mungkin hanya sekian dari saya. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.